Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan impedansi dengan menggunakan bilangan kompleks. Anggapannya Anda sudah belajar bilangan kompleks. Kalau Anda belum belajar bilangan kompleks, silahkan belajar dulu di video saya sebelum video ini ya. Saya sudah mengupload mengenai bilangan kompleks sebelum video ini. Nah, kalau Anda sudah paham betul, maka sekarang kita mulai pembahasan perhitungan impedansi dengan menggunakan bilangan kompleks. Nah, kita akan menghitung impedansi untuk rangkaian yang berhubungan dengan induktor, resistor, dan kapasitor. Disusun seri, paralel, maupun gabungannya nanti akan saya berikan contoh soal. Sebelumnya Anda harus memahami dulu mengenai diagram argan atau fasor dari XL, XC, dan R ya. Nah, oke, sekarang mari kita lihat diagram argan atau fasor seperti ini untuk hambatan. Nah, arah fasornya adalah ke sumbu real dengan bentuk sudut 0 derajat ya. Nah, sedangkan XL itu berhubungan dengan bagian imajiner yang positif, XLJ, nulisnya seperti itu. Biasanya kita bilang kompleks itu J-nya lambangnya pakai I ya. Bilangan imajiner biasanya lambangnya pakai I, ini pakai J. Kenapa pakai J? Ya karena nanti arus dalam rangkaian tegangan arus bolak-balik itu pakai I ya, simbol arus pakai I, sehingga bilangan imajiner dalam diagram argan ini kita pakai J gitu ya, supaya nggak bertabrakan lambangnya begitu ya. Oke, jadi sekali lagi XLJ ini berhubungan dengan imajiner yang positif, sedangkan XCJ minus ini berhubungan dengan bagian imajiner yang negatif. Nah, kalau kita lihat sudut dari XLJ itu adalah 90 derajat terhadap sumbu real, sedangkan XCJ itu membentuk sudut min 90 derajat terhadap sumbu realnya. Jadi Anda harus memperhatikan betul-betul seperti ini ya, diagram argan atau fasor dari XL, XC, dan R. Nah, XL kalau Anda masih belum ingat, itu namanya reaktansi induktif induktor, satuannya ohm. Jadi XC itu reaktansi kapasitif kapasitor, R itu resistansi resistor, satuannya ohm. Nah, XL itu rumusnya kalau nggak ingat ini ya, omega kali L. Nah, sedangkan XC itu seper omega C, di mana omega itu kecepatan sudut sumber tegangan AC, satuannya radian per sekon, sedangkan L itu adalah induktansi diri dari induktor, satuannya adalah Henry. Nah, C kapasitansi kapasitor, satuannya farad. Nah, sifat bilangan imajiner, perhatikan kalau ada bilangan imajiner dikuadratkan, itu hasilnya min 1 ya. Jadi J kuadrat sama dengan min 1, biasanya saya pakai lambang I ya. I kuadrat sama dengan min 1. Sekali lagi, supaya simbolnya tidak tabrakan dengan arus, bilangan imajiner, simbolnya I diganti dengan J ya. J kuadrat sama dengan min 1, sifat seper J itu sama dengan min J. Nah, sedangkan min seper J itu adalah J. Nah, sekarang saya akan memberikan latihan soal yang pertama, hitunglah impedansi rangkaian tegangan arus bolak-balik di bawah ini. Nah, dalam rangkaian ini ada sumber tegangan AC, ini simbol dari tegangan AC ya, seperti cacing mulet ini ya. Nah, ini simbol dari tegangan AC, misalkan yang atas lebih positif dari yang bawah, berarti arus mengalir dari kutub positif menuju negatif. Nah, ini arus tegangan bolak-balik ya. Nah, sekarang perhatikan kalau ditanyakan impedansi, ini hanya mengandung R ya, R-nya 30 ohm. Berapa impedansi rangkaian? Kita jawab. XL-nya di sini tidak ada, XC-nya tidak ada, ya, 0. Anggaplah bahwa R, XL, XC itu tersusun seri. Akhirnya Z-nya bentuknya adalah dijumlah aja kalau seri. R ditambah XLJ min XCJ, ya. Tapi XL, XC itu tidak ada di sini, 0. Jadi kalau 0 berarti tinggal R-nya saja 30. Jadi Z-nya 30, berarti nilai dari Z atau modulus dari Z, besarnya Z itu adalah 30 ohm. Nah, kalau kita mencari sudut antara fasor R dengan sumbu realnya atau argumen dari Z, dari bilangan kompleks ini adalah ya, tan pangkat min 1, 0 per 30. 0 dari mana? Ini ya. Karena ini bisa ditulis Z-nya itu 30 plus 0J gitu. Ini 0. Ya, 0. Jadi kalau begitu 0 dibagi dengan 30, ya, 0 dibagi 30 itu 0. Tan pangkat min 1, 0, atau arkes tan 0 itu ya 0.
Nah, oleh sebab itu, kalau kita tulis dalam bentuk polar, jadi bilangan kompleks Z itu adalah modulus Z sudut theta. Theta itu sudut yang dibentuk terhadap sumbu realnya ya. Oke, jadi modulusnya adalah 30, sudutnya adalah 0. Jadi impedansi dari rangkaian ini adalah 30 sudut 0 derajat ohm. Oke, sekarang bagaimana kalau rangkaian ini hanya mengandung induktor dengan XL 40 ohm ya? Nah, ini sangat mudah sekali, berarti R-nya nggak ada, XC juga nggak ada, 0. Tinggal XL saja 40 ohm. Jadi impedansinya, simbolnya adalah Z, yaitu R plus XLJ min XCJ. Tapi di sini R-nya 0, XC-nya 0. Jadi tinggal 40J saja di sini. Jadi bilangan kompleks Z atau impedansi. Jadi simbol impedansi itu Z. Ya, biasanya saya menyimpulkan bilangan kompleks juga Z ya. Simbol impedansi juga Z. Z-nya 40J. Modulus Z itu adalah 40. Jadi modulusnya 40 ohm. Nah, sedangkan argumen dari Z itu adalah tan pangkat min 1, 40 dibagi 0. Ini kan 40 ya. Nah, koefisien J dibagi dengan koefisien realnya. Bagian realnya tidak ada, jadi 0 di sini. Karena R-nya 0 di sini ya. Jadi 40 per 0. Gitu ya. Sebenarnya ini kan bisa ditulis 0 plus 40J gitu ya. Z ini bisa ditulis 0 plus 40J. Jadi kalau mencari argumennya tan pangkat min 1, 40 per 0. Koefisien J dibagi dengan koefisien realnya atau bilangan realnya ya. Oke, jadi kalau begitu ini tan pangkat min 1 hingga hasilnya adalah 90 derajat. Nah, dengan demikian penulisan dalam bentuk polar impedansi dari rangkaian ini adalah 40 modulus dari Z sudut 90 derajat ohm. Nah, sekali lagi 90 derajat itu adalah sudut yang dibentuk fasor Z terhadap sumbu realnya. Nomor 3, hitunglah impedansi rangkaian tegangan arus bolak-balik di bawah ini. Nah, oke, sekarang perhatikan XL-nya tidak ada di sini, 0, R-nya 0, XC-nya saja yang ada 20 ohm. Asumsikan bahwa XL, R, XC itu adalah seri. Jadi kalau begitu Z-nya sama dengan tinggal jumlah aja R plus XLJ min XCJ. Tetapi di sini R-nya 0, XL 0, XC-nya saja tahu 20. Jadi Z-nya min 20J. Modulus dari Z adalah 20 ohm ya. Nah, sedangkan theta itu adalah argumen Z tan pangkat min 1, yaitu min 20 dibagi dengan realnya tidak ada 0. Nah, sama dengan tan pangkat min 1 berarti min hingga ya, tan pangkat min 1 atau arkes tan dari min hingga. Itu adalah min 90 derajat. Jadi kalau ditulis dalam bentuk polar, impedansi Z itu adalah 20 sudut min 90 derajat ohm. Nomor 4, hitunglah impedansi rangkaian tegangan arus bolak-balik di bawah ini kalau R dan XL disusun seri. Nah, sekarang kita mengkombinasikan antara L dengan R. L itu induktor, R itu resistor. Masing-masing sudah diketahui nilainya 30 ohm, R-nya XL 40 ohm. XC 0 di sini ya. Asumsikan bahwa ini tersusun seri antara R, LC itu. Jadi impedansinya adalah tinggal menjumlahkan karena seri R plus XLC min XCC. Nah, R-nya adalah 30, XL-nya 40, XC-nya 0 ya. Akhirnya Z-nya ketemu 30 plus 40J. Nah, modulus dari Z itu adalah akar 30 kuadrat plus 40 kuadrat. Hasilnya adalah 50 ohm. Sekali lagi ya, kalau Anda belum paham bilangan kompleks, silahkan pelajari bilangan kompleks yang sudah saya upload sebelum video ini ya. Oke, nah, theta, argumen dari Z, itu adalah arkes tangen, atau tan pangkat min 1, 40 per 30 ya. Jadi 40 per 30. Jadi tan pangkat min 1, 4 per 3, itu berarti 53 derajat. Jadi kalau penulisan dalam bentuk polar, Z itu adalah modulus Z sudut theta. Jadi modulus Z 50 sudut 53 derajat. Jadi kalau begitu impedansi dari rangkaian ini adalah 50 sudut 53 derajat ohm. Nomor 5, hitunglah impedansi rangkaian tegangan arus bolak-balik di bawah ini. Nah, XL-nya di sini tidak ada, ini kombinasi antara resistor dengan kapasitor. Asumsikan seri semuanya RLC itu. Jadi Z-nya sama dengan R ditambah XLJ min XCJ.
Jadi R-nya 60, XL-nya tidak ada 0, XC-nya adalah 80, sehingga Z-nya itu 60 min 80C. Nah, modulus dari Z, besarnya impedansi ini adalah akar 60 kuadrat plus 80 kuadrat, berarti hasilnya adalah 100. Nah, argumen dari Z itu adalah arkes tangen dari 4/3 ya, 80 per 60, tapi ini minus. Minus 80 per 60 berarti tan pangkat min 1 min 4/3. Hasilnya adalah min 53 derajat. Oke, jadi kalau begitu, kalau ditulis dalam bentuk polar, Z itu adalah 50 sudut min 53 derajat ohm. Atau Anda boleh menulisnya yaitu 50 sudut 307 derajat ohm. Jadi perhatikan ya, kalau 307 dikurangi minus 53 derajat, nah itu akan 360 ya. Jadi seperti itu. Kalau dikurangi harus 360 derajat. Boleh diubah menjadi sudut yang positif, argumen yang positif. Oke, terus yang keenam, hitunglah impedansi rangkaian tegangan arus bolak-balik di bawah ini, XL 50 ohm, XC 40 ohm. Oke, dalam rangkaian ini R-nya kan tidak ada, berarti 0. Hanya XL dan XC yang ada. XL-nya 50 ohm, XC-nya 40 ohm. Oke, sekarang kita cari impedansinya, anggapannya RLC seri, jadi kita jumlahkan. Z-nya adalah R plus XLC min XCC. Jadi inilah impedansi dari rangkaian ini. Nah, tapi R-nya 0, XL-nya 50, XC-nya adalah 40. Jadi akhirnya kita dapatkan 50C dikurangi 40C itu 10C. Modulusnya adalah 10. Nah, terus kemudian argumen dari Z itu adalah arkes tangen tan pangkat min 1, 10 per 0. Nah, ini 10, koefisien C, sedangkan bagian realnya kan tidak ada, berarti 0. Jadi tan pangkat min 1 tak hingga, 10 bagi 0. Ini hasilnya adalah 90 derajat. Oleh sebab itu, jika ditulis dalam bentuk polar, nah impedansi Z itu adalah 10 sudut 90 derajat ohm. Jadi nilai Z-nya, besarnya impedansi adalah 10, gitu kan ya. 90 derajat itu sudut yang dibentuk terhadap sumbu real. Oke, nomor 7, hitunglah impedansi rangkaian tegangan arus bolak-balik di bawah ini. Ini komplit, R-nya ada, XL ada, XC ada. Jadi ini R, yang ini C, yang ini XL ya, induktor. Resistor, kapasitor, induktor. Oke, kita jawab. Nah, ini seri ya, langsung kita jumlahkan aja. R ditambah XLC min XCC, R-nya 40, XL-nya 60, XC-nya 30 ya. Jadi hasilnya 40, 60 kurangi 30, 30. Jadi impedansinya hasilnya 40 plus 30C. Nah, besarnya impedansi itu adalah akar 40 kuadrat plus 30 kuadrat, hasilnya 50. Nah, argumen dari Z itu adalah arkes tangen 30 per 40. Jadi bagian imajiner bagi dengan realnya ya. Jadi kalau begitu ini arkes tangen 3 per 4. 3 per 4 arkes tangennya adalah 37 derajat. Jadi kalau ditulis dalam bentuk polar, impedansi dari rangkaian ini adalah 50 sudut 37 derajat ohm. Nomor 8. Hitunglah impedansi rangkaian tegangan arus bolak-balik di bawah ini. Nah, kita jawab ya. Ini paralel rangkaiannya. R diparalel dengan L. Bagaimana cara menjawabnya? Karena ini paralel, R dengan L, berarti kalau begitu 1/Z sama dengan, nah gitu paralel misalnya ini ya. Jadi 1/Z sama dengan 1/R plus 1/XLJ. Nah, sekarang mari kita lihat R-nya 30, XL-nya adalah 60. Perhatikan ini positif ya. XLJ itu menempati imajiner yang positif. Jadi kalau begitu 1/60C. Nah, ini kalau kita hitung ya saya kalikan aja ini ya. Berarti 1800C. Terus ini saya jumlahkan 60C tambah 30C. Nah, ini kalau saya balik berarti 1800C per 60C plus 30. Nah, perhatikan ini sekarang saya bagi 30 ya. Saya bagi 30, 60C. Ini saya bagi 30 jadinya 2C. Saya bagi 30 jadinya 1. Cuma satunya saya letakkan di depan ya. 2C-nya di belakang. Tidak masalah kan? Nah, jadi impedansinya sekarang bilangan ini saya kalikan dengan konjugatnya. 1 plus 2C ini konjugatnya adalah 1 min 2C. Saya kalikan konjugatnya. Jadi plus 2C jadi min 2C ya.
Karena ini dikalikan 1 min 2C, maka yang atas harus 1 min 2C. Karena ini harus dicoret, persamaan ini tidak boleh berubah kan ya. Sekalikan itu, jadi ini untuk mencari bentuk Z dalam penjumlahan real dan imajiner ya. Nah ini kalau saya kalikan 60J ditambah dengan 120. Loh kok bisa? 60J dikali min 2J itu kan min 120J kuadrat. Ingat ya, J kuadrat itu min 1. Jadi min 1 kali min 120 itu kan plus 120. Nah sedangkan ini 1 kali 1, 1. Nah 2J kali min 2J itu min 4J kuadrat. J kuadrat itu min 1. Jadi min 4 kali min 1 itu kan 4. Sedangkan suku ini kalau saya kalikan habis kan. Jadi suku tepi aja yang ada nilainya. Oke. Nah sekarang berarti ini kalau ini kan 5 ya. 60 bagi 5 kan 12. 120 dibagi 5 itu 24. Sehingga kalau saya tulis dalam bentuk kompleks penjumlahan real dan imajiner seperti ini. 24 plus 12C sama aja sih dengan ini sebenarnya ya. Oke, sekarang berarti modulus Z itu akar 24 kuadrat plus 12 kuadrat. Oke? Jadi hasilnya 26,8 ohm. Nah, kalau argumen dari Z itu adalah arkes tangen 12/24. Jadi bagian imajiner dibagi dengan realnya ya. Jadi 12 bagi 24 itu setengah. Jadi tan pangkat min 1 atau arkes tan setengah itu adalah 26,6 derajat. Oleh sebab itu kalau ditulis dalam bentuk polar, impedansi dari rangkaian ini adalah 26,8 itu adalah modulus atau besar dari impedansi sudut 26,6 derajat ohm. Nomor 9. Nah, itulah impedansi rangkaian paralel XC dengan XL. Kombinasi ini ya. XC dengan XL. XC tahu, XL tahu. Nah, kita jawab ya. Ini kan paralel, karena paralel berarti 1/Z sama dengan 1/XLJ. Ini bagian positif, XL-nya ya. Imajiner positif. Nah, XC-nya imajiner negatif ya. 1/min XCJ. Nah, sekarang XL-nya dapat 3 ya. 3J, sedangkan XC-nya kan 6. Kita tinggal masukkan aja. Terus kemudian ini berarti 1/3J min 1/6J. Terus kemudian saya kalikan aja. Penyebutnya, ingat J kuadrat itu min 1 ya. Jadi kalau gitu ini hasilnya yang bawah minus 18. Karena J kuadrat itu min 1. Yang atas 3J. Saya balik ya, min 18 bagi 3J. Nah, 1/J itu min 1 ya kan. Jadi kalau begitu hasilnya min 18 bagi min 3 itu 6. Ya, 6J. Nah, modulus dari Z ya 6 ohm. Nah, kalau argumen dari Z itu adalah arkes tangen dari 6 dibagi 0 karena bagian realnya nggak ada di sini, hanya imajiner 6 positif bagi 0. Jadi arkes tangen taingga itu adalah 90 derajat. Dalam penulisan bentuk polar berarti impedansi dari rangkaian ini adalah 6 sudut 90 derajat ohm. Nomor 10, hitunglah impedansi rangkaian tegangan arus bolak-balik di bawah ini. Nah, R-nya diketahui 2 ohm, XC-nya 4 ohm, XL 3 ohm. Nah, kita jawab ya, karena ini rangkaian paralel, berarti 1/Z sama dengan 1/R plus 1/XLJ plus 1/min XCJ. Nah, oke, kita masukkan bilangannya R-nya 2, XL 3, sedangkan XC-nya 4. Oke, berarti 1/Z sama dengan, nah ini perhatikan, saya kalikan J per J ini ya, jadi J per 2J sama aja dengan setengah ini. 1/3J, nah ini 1/4J min ya, ini min 1/4J. Akhirnya kita samakan penyebutnya 12J. Nah perhatikan, ini saya sederhanakan 6J ditambah 1, ini 12J. Sekarang kita balik 12J, 6J plus 1. Nah sekarang saya kalikan dengan konjugatnya, 6J plus 1 konjugatnya adalah 6J min 1. Oke, nah J kuadrat itu min 1 ya. Jadi hasilnya adalah min 36, ini min 1 yang bawah. Ya. Nah, J kuadrat min 1. Sedangkan yang atas min 72 ya, karena J kuadrat min 1. Nah, ini dikalikan min 12J. Oke, berarti kalau begitu, kalau saya hitung hasilnya Z sama dengan 1,95 ya.
min 72 dibagi min 37 itu hasilnya 1,95. Sedangkan min 12 dibagi min 37 hasilnya 0,32. Jadi dalam bentuk penulisan penjumlahan bilangan kompleks itu Z adalah 1,95 plus 0,32J. Nah, besar dari impedansi rangkaian ini atau modulus dari Z adalah akar 1,95 kuadrat plus 0,32 kuadrat. Berarti impedansi Z besarnya adalah 1,98 ohm. Nah, ini modulus dari Z. Nah, kalau argumennya berarti arkes tangen 0,32, koefisien dari J dibagi dengan bagian realnya itu 1,95. Nah, ini hasilnya adalah 9,3 derajat. Oleh sebab itu, dalam penulisan polar, impedansi dari rangkaian ini adalah 1,98 modulus dari Z, sudut 9,3 derajat ohm. Nomor 11, hitunglah impedansi rangkaian tekanan arus bolak-balik di bawah ini. R-nya diketahui 3 ohm, Xc 6 ohm, XL 6 ohm. Nah, perhatikan R dengan Xc ini tersusun paralel, lalu diseri dengan XL. Jadi R dengan Xc ini saya anggap Z1. Ya, ini Z1 nanti seri dengan XL. Jadi saya cari dulu Z1-nya, ya. Paralel antara R dengan Xc Z1-nya. Jadi 1 Z1 sama dengan 1 R plus 1 min XCJ. Nah, oke, jadi R-nya itu 3 ohm. Nah, sedangkan XC-nya kan 6, saya masukkan di sini ya. Oke, 1 Z1 sama dengan 1/3 min 1/6J. Nah, ini saya kalikan 2J kan ini ya. Jadi 6J, ini 2J. Oke, tidak berubah, tetap 1/3 ini ya. Nah, dikurangi 1/6J. Ini penyebutnya sudah sama, bisa dikurangi 2J min 1/6J. Jadi saya 1, ini saya balik 6J per 2J min 1. Lalu ini saya kalikan dengan konjugatnya. 2J min 1, konjugatnya adalah 2J plus 1. Jadi yang atas juga 2J plus 1 ya. Karena persamaan ini tidak boleh berubah. Oke, sekarang berarti Z1 sama dengan min 12J. Karena 6J dikalikan 2J kan 12J kuadrat. J kuadrat itu min 1. Jadi ini min 12. 6J dikalikan 1 itu 6J. Nah, ini kalau saya kalikan kan 4J kuadrat. Ya, 4J kuadrat itu kan min 4. Min 1 kali 1 min 1. Min 4 min 1 berarti min 5 ya. Oke, jadi kalau gitu min 12 bagi min 5 itu 2,4. 6 dibagi min 5 itu min 1,2. Jadi hasilnya Z1 2,4 min 1,2J. Nah, kalau saya seri ya, Z1 dengan XL, ini kan di seri. Z1 dengan XL. Nah, jadi kalau di seri ya, XL itu kan berkaitan dengan imajiner positif ya, XLJ. Jangan lupa J-nya ya. Z1-nya saya masukkan di sini 2,4 min 1,2J plus 2J. Akhirnya kita dapatkan 2,4. Nah, 2 dikurangi 1,2 itu 0,8. Jadi 0,8J. Akhirnya modulus dari Z, besarnya impedansi rangkaian ini adalah akar 2,4 kuadrat ditambah dengan 0,8 kuadrat. Hasilnya 2,5 ohm. Nah, kalau argumennya dicari, ya pakai arkes tangen. Jadi arkes tangen 0,8 dibagi dengan 2,4. Nah, itu hasilnya adalah 18,4 derajat. Sehingga impedansi dari Z itu adalah modulus Z sudut theta, berarti 2,5 sudut 18,4 derajat. Oke, it's very easy problem, not complicated.